If anybody wants to drink, you want a drink? No? So you want a drink? Awal tahun ini tuh pertama kali ada kebakaran di sini. Iya. Dari dulunya nggak pernah kebakaran, belum pernah kebakaran. Mungkin pengaruhi ya. Ada program HDI namanya. HDI ya. Singkatan apa ya? Hutan tanaman industri. Jadi bukan oleh masyarakat sekitar atau ada yang datang mulai berkebun HTI ini? Ini dari perusahaan. HTI itu dari perusahaan PT. Iya. Ini gara-gara kanalisasi, bukan dibangun kanalisasi panjang. Maka terjadi itu air hutan itu kering. Kering kan ya? Besar tuh kanalisasi itu 10 sampai 12 meter lebarnya. Kedalamannya sampai 5 sampai 6 meter. Jauhnya entah berapa kilo kita pun Besok bisa kita tahu. lihat. Kita bisa lihat ya. Itu akibatnya. Kalau zaman kami dulu hutan itu ya masuk aja ke dalam hutan itu kita ngambil air, gali saja dengan tangan dah ada air. Ini 2 meter ke dalam dah ada air. Nah, inilah Kapan mereka mulai masuk? tahun 2008 beda ya. Kanalisasi. 2008 2008 lah. 9 ya. Iya kanalisasi dibangunnya. Itu waktu mereka masuk mereka izin dulu sama bapak. Tak ada. Pamit dulu sama Tak ada. bapak. Kita bilang ini untuk apa? Tak ada. Tak ada. Tak Masuk ada. saja gitu. Ya itulah. Dia prosesnya dari pusat ya. Itu Agreement akibatnya kami. kementerian Kementerian Hutan. Kehutanan. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi tidak pernah terjadi kebakaran dari 2014 mundur ke belakang 70 tahun? Karena pola yang dilakukan oleh masyarakat itu dalam bertanam, bercocok tanam, berkebun itu mereka secara alami, Iya. turun temurun. Kalaupun ada mereka buka bakar pun saya rasa pun tidak ada dari dulu. Sedikit betul. Sedikit kali. Sedikit. Tapi mereka paham. Teknik-tekniknya ada. Kalau mereka mau bakar lahan itu, dia tunggu musim-musim seperti yang bulan-bulan yang ber-ber, istilahnya Desember, September, November, hujan. musim hujan ya. September, Oktober, November, Desember itu musim. Mereka buat batas api khusus di lahan mereka. Mereka mulai bakar dan mereka jaga. Lihat angin juga. Kalau angin arahnya ke sana, siapa yang bakal kena kebun di sana? Kalau contoh, kebun sana, berarti mereka jaga di sana. Buat parit api, ya begitu. Kalau perusahaan tidak. Sebenarnya mereka pantau juga ketika membakar, tapi dengan lahan HTI, HGU, segala macam hantu belau itu, selebas dan seluas itu siapa yang mau jaga juga? Di perusahaan apa? NSP. NSB. Belum. Bukan. Belum. Lestari M. Lestari Unggul Makmur. Bukan ini SP bukan. Satu lagi, Ada 2 perusahaan. NSP. baru PT NSP. Kalau NSP itu memang tanamnya rupiah. Ya. Singkatan apa ini NSB? Nasional Sagu Prima. Sagu Prima. Jadi mereka tidak cari tahu cara masyarakat yang baik ya, tidak belajar dari masyarakat langsung. Ya, Kenapa begitu? Sebelum mereka membuka lahan, ya kan dapat izinnya dulu nih. Nah, nanti ada yang namanya istilahnya itu subkontrak yang mengerjain lahan itu. Nah, yang ngerjain itu biasanya itu yang dibawa adalah pola-pola perkebunan kelapa sawit. Mereka tidak pernah bicara yang namanya mau ngobrol dengan masyarakat, mau ngerti dulu dengan masyarakat, tidak. Mereka penting turun dulu dananya untuk ajar itu lahan, ajar. Mereka nggak peduli dampak lingkungan ini, nggak penting. Yang penting ketika kerja dikerjain, selesai kerja dapat uang, mereka cabut. Masalah dampak ini segala macam ya kita yang nanggung. Dia berbeda dengan sagu. Sagu ini kan butuh dengan air. Makanya kami di sini guys, tanaman sagu itu memang air dijaga sampai dia keluar ke laut ya. Tapi kalau akasia itu berbeda sekali. Mereka melalui kanalisasi. Kanalisasi artinya mungkin dibikin parit besar sebanyak-banyak mungkin. Bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan hasil itu. Jadi sementara kanalisasi ini bertolak belakang dengan sistem perkebunan sagu. Sagu membutuhkan air, sementara ATI dia cenderung kepada mungkin membuang air ke laut.
Nah itu sangat terbelakang sekali. Namun kami dari masyarakat ya, namanya masyarakat mungkin nggak bisa berbuat banyak ya, paling untuk menahan ya. Menahan, kita berharap jangan sampai itu terus berlanjut. Ya. Ini perusahaan-perusahaan ini menanam sagu juga. Enggak, Iya. akasia. Kalau NSP Nasional Sagu Prima. Iya. Kalau itu ya NNP dan Nagum ya. Cuman mereka menanam caranya tidak Agak beda dengan kami, Artinya, masyarakatnya. Kalau kami di sini tidak ada kanalisasi. Kalau NSP itu langsung dia kanalisasi keliling sehingga gambut itu kering. Nah airnya pun dilepaskan ke laut. Jadi otomatis kan Mudah terbakar. ya mudah terbakar. Satu subsidensi penurunan tanah itu. Itulah pola. Ya, itulah pola Masyarakat sendiri pernah berbicara dengan mereka, mencoba mengatakan oh ini salah ini karena membakar, kita kena asap, nggak mencoba berbicara dengan Nggak ada. Tidak ada. Kalau bicara begitu, mereka kan sudah ada datang ke Walhi ya. Iya. Kalau masalah kanalisasi, dia hanya mengatakan oke lah kami akan berusaha. Tapi tetap aja mereka pasti akan ngobrol ke jalur yang namanya bisnis. Mereka buka kanalisasi itu alasannya adalah untuk transportasi untuk ngeluarin sagu. Kan gitu. Nah, kanalisasi itu hanya bisa dilakukan itu di lahan mineral. Jadi kalau ditarik semua akar permasalahannya adalah gambut. Jadi memang udah dasarnya itu udah salah. Kenapa? Ya lahan gambut, seharusnya gambut itu tidak bisa dibuka. Ya, dilestarikan. Saya berbicara dengan orang dari BLH di Riau, dia bilang kalau gambut lebih dari 3 meter tidak akan dikasih izin, tapi dikasih juga sebenarnya. Wah itulah makanya kembali lagi masalah yang namanya korupsi. Namanya apa Pak? Korupsi. Izin. Oke. Kalau saya nggak ada bandrol lah. Jadi sebenarnya di Kepresnya itu sudah dikeluarkan. Jadi gambut itu ada 3 jenis dia, 3 macam. Ya, aku susah juga nyebutnya apa namanya. Tapi di antara 3 ini hybrid namanya itu hanya satu yang bisa dibuka lahannya karena sudah mencapai ke tahap pembusukan yang sudah hampir sempurna gitu. Tapi hasil dari penelitian seluruh yang namanya Riau itu yang namanya gambut yang sudah bisa diolah itu tidak ada. Jadi inti dasarnya masalahnya itu adalah mereka berada di lahan gambut. Jadi saya bilang kalau ngobrol masalah bisnis, bapak bilang masyarakat bisa kita lihat mereka nggak ada buat rel-rel dari besi dari bekas pelepah. Itu saya bilang bisa jalan. Bisa nggak kalian kondisikan gimana caranya kalian bisa berkesinambungan dengan masyarakat? Oh itu kita pikir-pikir dulu ya, jangan lama-lama kalian mikirnya. Nanti diajak terus. Kalau tak bisa kalau lama-lama mikirnya lebih bagus kau cepat keluar dari Walhi biar kami rapat lagi. Sabar lah Pak Budi, Pak Erwin baru datang lah. Anak ngajak datang hari ini, tanggal 24 di tempat dia. Jadi mana ya? Tak apa-apa dia intel sana. Tuh. Selama ini terbakar awal tahun ini ada usaha-usaha dari pemerintah untuk menolong masyarakat ya? Ada, cuma kita kan jauh nih, medannya berat ya. Kebakaran ini mungkin bantuannya datang lusa besok ya, karena udah tambah terus kan kadang-kadang kita agak susah. Karena kalau diharapkan dengan masyarakat kita kan terbatas nih Pak. Kadang-kadang pakai ember ya, kalau pakai ember api sebesar itu mana bisa mati ya. Nah sementara kemudian dari desa paling ada apa namanya, ada mobil Mesin. Mesin, ya, pam kecil yang bisa kita lakukan. Cuma saya rasa kalau kita gunakan alat sebagus manapun, secanggih apapun alat, kalau memang dari awalnya salah, ya kalau memang gambutnya rentan dengan masalah kebakaran dengan api, saya rasa mungkin tidak bisa apa ya, walaupun secanggih mana alatnya. Jadi saya lebih cenderung ikan gambut ini dikelola secara tradisional lah, meningkatkan masyarakat. Nah, kalau itu bisa dilakukan, berarti bisa selamat. Tapi kalau pemerintah tetap memaksakan adanya HPI, yang digandeng dengan satu, tidak mungkin tidak ada. Ya. Siapa? Ke depan kami juga berpikir masalah kanalisasi itu untuk menjaga menyelamatkan ekosistem yang ada sekarang yang rusak. Itu kami sudah menempatkan ya Pak Kades sama kawan-kawan itu kita bendung.
alternatifnya seperti itu terakhirnya dibendung kembali, iya dibendung supaya airnya rawat kembali. Kemudian juga kedua kita mengantisipasi air pasang yang ada masuk ke itu alternatif terakhir lagi kan kemarin. Ini dilakukan juga oleh masyarakat. Ya masyarakat lah ini. Soalnya kalau selama ini kan pola masyarakat itu beda sekali lah dengan perusahaan itu. Kalau kami sini istilahnya saling menjaga ekosistem. Menanam ekosistem tadi, ya juga kami menanam sagu. Kami kayu-kayu alam itu kami tidak tebang habis gitu. Dia saling ada orang bilang apa? Feedback. Ada imbal baliknya, iya kan? Ada imbal baliknya antara kayu butuh nyimpan air, kemudian sagu butuh air, dia saling berbagi dia. Beda lah kalau perusahaan-perusahaan dia kanalisasi dia nggak ada pengalaman ilmunya di situ. Masa anak-anak Bandung semua yang kerja di situ mana ada pengalaman dia kalau soal sagu. Tapi kalau anak-anak Papua aku yakin lah, mungkin sedikit ada dia tahu kan soal sagu. Dari Bandung, Pak. Iya, kebanyakan dari Bandung. IPB Bandung lah kan? IPB. IPB. Ya, Bandung lah ya. IPB nggak? ITB atau IPB? IPB ya. Bogor. Pertanian Bogor ya? Bogor itu. Ya, Bogor ya. Ramai sekali sih. Syukurlah. Jadi kalau NSP itu mau selamat, pelajari dulu cara kehidupannya di sini, pola perkebunan di kampung ini baru masuk NSP. Jadi kalau ditanya asap, kebakaran, dikali-kali itu persoalannya kan balik-balik ke situ. Jadi inti permasalahan itu tadi balik lagi masalah gambut. Iya. Kalau gambut sudah mulai dibuka, Habis. itu kejadiannya. Iya. Jadi pasti. kalau udah sekarang udah dibuka lahan terjadi kebakaran, pasti nanti akan perusahaan nyalahin masyarakat nyalahin perusahaan. Kalau ditarik lebih daripada dasarnya itu tadi intinya gambut jangan dibuka. Jangan dibuka. Betul. Kalau Anda mau bertanam gambut silakan, tapi macam mana caranya? Sagul yang terbaik. Untuk sementara ini hanya sagul yang paling ramah dengan gambut. Kenapa? Tanam sagu itu tidak boleh dia hanya sebiji sagu, sebatang sagu, tidak. Tapi dia harus berdampingan dengan kayu, walaupun tidak banyak, tapi dia harus ditopang dengan kayu-kayu itu tadi seperti meranti, kempas, punak, geronggang. Nah itu, jadi si kayu melindungi sagu. Dan dua tumbuhan ini akan saling menjaga air. Kalau ekosistem otomatis lah ya, binatangnya hidup segala macam di dalam itu. Gambutnya kalau digini air ya. Di perusahaan jangankan digini, Debu dia. racun itu. Racun. CO2 namanya kalau itu ya. Jadi boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan, itu memang faktanya adalah 45% lahan di Riau itu gambut. Jadi kepresnya udah ada, tapi kenapa kok bisa keluar izinnya? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu tadi lah korupsi itu, salah pengurusan kepengizinan. Nah, sampai nenek duit, wani piro, teko rene. Tak bayari, tak urus. Ya, jadi bahasa Jawa kan. Ya syukurlah nggak IPB. Kalau IPB tadi kena tadi. Institut Perusak Bangsa, bukan Institut Perdagangan. Salah itu. Jadi mereka merasa tahu langsung itu dibuka tanpa bertanya dulu harusnya seperti apa. Harusnya masyarakat lokal pelajari dulu. Kenapa masyarakat ini sagunya bagus kualitasnya, harus Iya. pelajari dulu. Bukan mengedepankan, oh kami Pak buka lahan ini atas rekomendasi dari IPB loh. Kalau memang benar itu dari IPB, oke lah kita terima. Kenapa kok dalam pelaksanaannya kalian tetap salah, aku bilang. itu Pak, apabila itu dilakukan dengan benar, apakah Bapak-Bapak ini melihat potensi atau kesempatan ekonomi yang baik dengan perusahaan? Kalau dilakukan benar, apakah kedepannya mungkin bisa masyarakat juga ikut tumbuh? Iya, makanya kemarin untuk Tohor ya, kalau sempat kebakaran kemarin nggak bisa diatasi, ekonomi masyarakat lumpuh Pak. Lumpuh pasti. Iya. Total. Kami ketergantungan dengan sagu itu terlalu tinggi ya, hampir sekitar 95% ya. Sagu ya. Jadi untuk menjaga ekonomi masyarakat agar tetap bertahan,
makanya kami kemarin dengan semua masyarakat turun ya untuk mengatasi api itu. Ada beberapa contoh di desa belakang itu Pak, desa-desa Kepo Baru. Oh, baru namanya. Itu habis. Itu habis semuanya. Habis semuanya. Dampaknya dulu udah mulai nampak itu bahwa Bisa. ekonomi masyarakat udah mulai rusak. Kepo Baru habis ya. Ya habis. Desa Makanya Kepo itu Baru namanya. kemarin bisa kita atasi Pak. Kalau nggak bisa kita atasi, saya rasa mungkin orang yang turun ke Selat Panjang pergi belanja ada semakin sepi. Nah, itulah ya dampak itu. Sehingga kami di sini kalau ada api ya masyarakat tinggal kasih tahu di sana ada api ya ramai-ramai ya, ada yang bawa ember, bawa yang bisa dibawa lah ya. Ya. Ada yang dilakukan. Makanya apa namanya? Nanti sekarang keadaan sekarang ya suhu menurut BMKG itu sudah meranti suhu tidak menentu Pak. Kita juga takut ya dalam keadaan puasa ini kesempatan terjadi kebakaran belum puasa nih Pak ya. Kacau Pak. Masyarakat lagi puasa sementara kita diharuskan untuk memadamkan api kan dosa. Jadi kita juga mengajak kepada masyarakat kepada yang membuka lahan perkebunan tetap saling menjaga lah ya. Namun tidak tentu kemungkinan bisa jadi karena lintas sektor antara perusahaan dengan masyarakat sudah mulai terbuka, bisa saja mungkin orang iseng-iseng Pak ya, sambil jalan-jalan bawa rokok, dia campak rokok dengan gambut tadi, dengan pengolahan gambut yang tidak personal tadi, bisa saja jadi api dia. Jadi kami berharap kalau saat ini musim hujan, kadang-kadang hujan sekali-sekali ya syukurlah. Kalau nggak musim hujan, saya berpikiran kalau sempat terjadi di musim puasa bulan Ramadan ini Pak, saya nggak bisa bayangkan ya bagaimana orang lagi puasa kita terus membawa masyarakat memadamkan api. Ini yang kita takutkan. Tapi alhamdulillah Tohor masih ini ya, masih dilindungi Allah lah ya. Kebun-kebun masyarakat nggak terbakar ya. Kalau sempat terbakar lumpuh Pak. Jadi kami anak-anak sekolah di sini yang banyak keluar memang hasil dari sagu itu. Tohor ini juga terkenal dengan sagu itu Pak, makanya kan menjadi bertahan. Jadi kalau disandingkan HTI dengan sagu itu selalu bertolak belakang sekali. Memang nggak bisa disandingkan. Makanya kami kemarin mengusulkan di Pak Bupati bahwa lahan konsesi ini kalau bisa diubah menjadi sagu, alhamdulillah ya. Kalau bisa kami berharap dia bisa angkat kaki lah. Angkat kaki, Cabut izin serahkan ke mohon cabut masyarakat. izinnya loh. Biar kami yang ngolah. Nah, jadi begitu sebetulnya Pak. Jadi apa kata Pak Taufik ini memang benar ya, ya karena sistem kita Pak sistem yang bermasalah ya. Karena izinnya mungkin tidak di bawah ya. Kalau mereka mungkin ke desa dulu nanya Pak Kades bisa tak ini kami lakukan? Saya bilang tidak ya. Nah, tapi mereka bukan dari bawah dia, mereka dari pusat. Dari Pernah atas dilaporkan ke BLH gitu, Badan Lingkungan Hidup, beritahu ini Pak, salah nih. Udah, malah kemarin kami juga ada pernah, saya juga pribadi udah pernah ke orasi ke KPK, ke Mabes sudah ini udah KPK sudah sampai itu semuanya. Cuma gimana lah ya, ada lingkaran setan itu Pak dalam Lingkaran setan. lingkaran yang kurang jelas. Jadi yang dampaknya kena ke masyarakat gitu, masyarakat itu kalau menau ya Indonesia. Kemarin pun ada polisi datang nanya-nanya, kamu ngapain di sini? Iya. Marahin kita juga. Kamu juga bingung kalau musim-musim kayak gini Pak ya, semua orang nelpon ya masalah api ya. Sekarang alhamdulillah ya, kalau dulu mungkin jarang lah. Sekarang musim panas seperti ini dari pihak kepolisian terus koordinasi ya gitu ya. Ada titik api dah. Nanti kalau ada titik api dia pantau, dia cek ke bawah ya. Yang agak sedikit batu sudah sekarang. Oh ada dengan polisi? Ya, ya. Adalah saling koordinasi. Mungkin ya takut juga kita. Kita juga malu Mas, dibilang orang Singapura kita pengekspor asap. Enggak lah, kita bukan pengekspor asap. Ya, kita bukan pengekspor. Cuma gimana ya, kadang-kadang orang mengkambing hitamkan itu masyarakat yang berbuat. Padahal kan tidak. Masyarakat tidak seperti itu dia. Kata Pak Bapak tadi, kami di sini kalau untuk membakar lahan itu ada waktunya. Bermusim. Nah, kalau waktu kayak gini jangan dibakar. Ada waktu musimnya. Itu pun dalam jumlah yang kecil. Itu pun dijaga, dibatasi. Nah, kemudian nanti sudah dibakar, dibersihkan, ditanam sagu. Nanti di keliling sagu itu ada juga hutan. Pokok-pokok hutan misalnya punah. Itu juga kami jaga untuk mengimbangi dari sagu ini. Sagu ini tidak bisa lepas daripada air. Nah, jadi saking ramahnya sagu ini tadi, makanya kami dari turun temurun nggak pernah kebakar sini Mas, nggak pernah. Inilah baru mulai kebakar, itu pun udah mulai resah masyarakat. Mungkin saya translasikan untuk teman-teman tadi Pak. Boleh.
Sagu itself is planted on water. Like to be grown well, it has to be planted on soggy, Waterlogged. waterlogged land. So in that way, it is good for the ecosystem because you don't dry the peat and burn it. But the two companies who just came in, which is Lestari Unggul Makmur dan Nasional Sagu Lima, they opened the land, they created canals, drain all the water back and leave dry soil, which is very flammable. And that's the cause of the fires earlier this year. Lagi pertanyaan, waktu kemarin ada asap di sini ada efek-efek kesehatan di kaum anak-anak, masyarakat sendiri? Ada juga dampak di situ, cuma kita kan nggak begitu parah ya, karena warna kemarin kebakarnya nggak begitu banyak ya Pak. Itu tidak pengaruh, nggak begitu dampak dia masalah ispa ya, lagi napasan nggak begitu. Jadi kalau mungkin di belakang sana, sementara untungnya begini Pak, kemarin waktu kebakaran di sini tuh asapnya apa tuh bukan mengarah ke sana dia. Kalau mengarah ke sana orang Singapura komplain dia. Ngarah ke sana dia. Anginnya bawa ke sana dia. Akhirnya yang kena ibu kota Provinsi Riau. Provinsi Riau yang kena. Provinsi Riau itu dampaknya asap luar biasa. Karena kiriman dari sini dia. Kami juga berdoa itu jangan sampai asap di sana. Nanti kalau ke sana orang Singapura yang kena. Komplain orang Singapura gitu. Akhir gimana? Karena mungkin di jarak pandang udah nggak bisa lagi dilihat, sekian meter udah nggak bisa nampak lagi. Akhirnya pemerintah mengeluarkan tim ya. Makanya kemarin presiden sempat turun juga ya ke Provinsi Riau masalah api ini Mas. Jadi kami juga nggak bisa juga dibilang Riau mengekspor asap. Padahal kan bukan masyarakat, karena ada juga ATI ya. Ada juga perusahaan yang membuat seperti itu. Masyarakat punya masker. Ada bantuan pemerintah ada. Itu pun terbatas. Terbatas. Jenis masker itu yang biasa atau Yang biasa. Standar nasional ya. Ya kemarin ada dikasih topi juga kan? Wah ya? Ya standar inilah ada juga. Tapi itu pun teman-teman dari Walhi yang Teman dari Walhi yang kasih yang ada. Ada. Ini nanti kita ada sekitar 160 masker untuk masyarakat di sini. Do you have any questions? pemerintah kasih ke masyarakat. Iya, itu lewat ini ya, lewat dinas kesehatan ya. Jadi dinas Kita bantu kesehatan. dinas kesehatan. Di sini ada namanya Pustu ya. Mereka bantu lewat itu. Saya rasa mungkin tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Begitu banyak. Itu juga untuk masyarakat setempat di sini ya. Itu masker mungkin yang Yang punya kain biasa ya. Tidak standar. Biasa yang tipis. Tidak standar nasional lah. Bukan. Jadi tadi kan nasional. Kalau Yang hanya tadi. sekedar masker sebegitu aja nggak apa itu. Paling untuk menghindari bau kalau orang buang air besar aja. It's the kind of masker, it's the kind of masks that we use when we cough. You know, this cloth. Not standar. Bukan itu namanya N95 kan? Iya. Ya, yang biasa aja. Itu pun terbatas ya. Terbatas. Limited. Waktu pas kebakaran NSP, Nasional Sagu Prima, yang waktu pertama kali kena dampaknya itu daerah namanya Kepau Baru, itu Kampung Baru ya. Itu lagi hebat-hebatnya terbakar. Itu api mengarah ke penduduk, maksudnya ke rumah penduduk ya. Perkebunan mereka habis semua, dihajar ya. Asap datang. Anak-anak kecil itu berlarian segala macam, itu seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa gitu. Seharusnya itu kan sudah ada tanggulannya langsung, kalau minimal kalau namanya dari pemerintah tidak ada, perusahaan harus segera menyiapkan itu gitu. Tapi disiap pun penanggulangan tapi tidak memadai. Contoh masker yang tidak standar. Sumber daya mereka dalam hal memadamkan api tidak ada. Masa perusahaan yang lebarnya hampir 2100 ya Pak No? 2100 lahan mereka, masa punya mesin robin cuma 3, itu punya bagus 1 hidup. Nah, jadi mereka datang kemarin ke Walhi, dia bilang mesinnya 5. Nah, untuk 20.000. 21.000 hektar 21.000 hektar. Mesin cuma 1. potensinya.
cuti cuma 3 orang. Untuk ketemu kita bawa FLN Mesin ya. lobbynya hidup ya, tapi perasaannya lebih besar lagi air yang disedot ini keluarnya. Karena kita kan perhatikan langsung turun. Ada orang Sopir ini turun. langsung ke lapangan. Kebakarannya semalam jam 7.30. Saya masih ingat itu. Besoknya kami datang, itu baru ada upaya pemadaman. Nah, itu. Jadi banyak susahnya kalau cerita asap ini. Kalau ditarik dari awal ini, ditarik ke sini, balik lagi dia tetap masalah gambut. Itu tadi Pak. Kedepannya kita harus berpikir jangan masalah api lagi, tapi macam mana kita kembali merehabilitas hutan-hutan kita yang rusak. Iya. Itu dia. Yang terpenting bagi kami masyarakat itu. Nah, ketika ini sudah direhab kembali sempurna alam ini, nah barulah sesuai balik kembalilah seperti dulu. Makanya kanalisasi itu harus ditutup, itu intinya. Kalau tidak tutup kanalisasi itu dampaknya aduh. Sekarang udah mulai kan panas, cuacanya beda kan, itu gambutnya. Apabila gambut dibuka tuh, paling bahaya lah. Tapi Jadi bukan kita mau menolak yang namanya investasi itulah ya. Masyarakat ini pun bukan yang menolak investasi. Kalau itu masih bisa sejalan dengan mereka, saya pikir boleh-boleh saja gitu. Tapi kadang-kadang sudahlah kondisinya tidak memungkinkan. Habis itu mereka punya lahan selebar-lebar itu. Apalagi yang didapat oleh masyarakat? Nggak ada. Itu tidak ada untungnya buat masyarakat. Nggak ada. NSP itu udah berapa tahun? Yang dibantu cuma sekolah 2 lokal. CSR. mana Baru ada itu. CSR-nya tuh? 2 lokal tok. Ya berapa banyak yang melakukan hasil itu? Habis itu terakhir kebakaran yang dibantu penanaman jagung. Kopi aja mampu tuh bantu nanam Jagung. Berapa lah bibitnya Kalau Bang? aja ngomong di pemerintah dapat. Tapi pantang pula haram hukum. Iya sih. Tak boleh. Iya. Ah, kecuali kalau memang murni dikembalikan semua ke masyarakat boleh, tapi itu pun tidak boleh di tingkat atas dan dasar kepala desa terutama, itu baru camat. Itu yang kita lakukan kemarin itu pemetaan itu kan partisipatif. Mudah-mudahan lah ini lagi sibuk betul si Bembeng buatin itu kemarin pemetaan partisipatif. Dia ada lah sempurna, tahu lah dia masuk ke kita, kan kita bukan sepadan dengan sempurna itu, kita sepadan dengan desa sebelah. Ya, makanya kami ambil langsung aja desa sebelah nanti kan. Jadi saya langsung ke barat. Peta itu udah ada pak, bisa dibeli kata dia. Siapa yang bilang? Jadi saya bilang Pak Kades nih maaf ya saya bilang, kalau peta itu sudah siap dan bisa dibeli, logika aja lah Pak bilang, Bapak sebagai pemerintah desa, kepala desa, masa nggak tahu orang ukur desa? Tak mungkin mereka nggak akan pergi ke kita bertanya apakah mereka tahu tapal batas. Sedangkan Bapak aja berkuasa nggak tahu, saya bilang. Jadi nggak usah lah itu peta-peta agak-agak kalau bahasa kita deh, agak-agak. Ada pula peta macam ni saya itu Pak, lurus set. Ada pula peta lurus tarik ya kan. Ginilah Bembeng apa yang terjadi sebetulnya ni kata dia kan. Kau Jadi setelah 2 hari pemetaan itu berjalan, tidak ada hasilnya, katanya Bembeng. Bingung dia. Siapa? Bembeng si siapa? Apul. Ya berdua lah ya. Aku baru pulang. Iya. Bingung dia. Malam tuh kami kopi apa ke kawan ini lah berembuk lah. Aku bilang begini lah. Pemetaan ini kita harus clearkan secepat mungkin. Juga aku jadi tanggung jawab moral bagi aku kan, karena ini wilayah aku bilang kan. Oke lah, sekarang kita pecah menjadi 3 rombongan. 1 Sumatera Barat, 1 di Pasnanu, aku tetap juga memetakan di wilayah aku bilang. Selesai. Selesai dah kemarin. Pemetaan itu kan, aman lah kita. Tinggal lagi melanjutkan. Ngerti? Understand? Ngerti? Tidak mengerti. Tidak apa-apa. Masih ada sutra. Oh, translate. Iya. Translasikan dulu. They're talking about mapping. So, Bambang yang whom we saw on the first day, second day, him and his team, they're doing investigative mapping, as in where exactly are the companies who are doing they're talking about that. Sedang
Apakah ada lahan konflik antara masyarakat dan perusahaan? Maksudnya itu tadinya lahan rakyat tapi tiba-tiba sama. Ya. Ya cuma mereka belum Usaha berubah. Evelyn. mereka belum mengarah ke penanaman ya. Baru Bentar ya. mereka memulai penggunaan mereka karena masyarakat bukan penggunaan pribadi. Jadi sementara perusahaan itu kan belum melakukan penanaman ya. Kalau mereka udah melakukan penanaman, mereka menawarkan ada 3 pola ya. Pertama pola ganti rugi ya. Kemudian pola ganti rugi, pola inklaf ya. Ya, inklaf ganti rugi. Kemudian mitra ya, kerjasama. Itu rencana mereka tawarkan. Namun kan sekarang kan belum mengarah ke situ, Pak. Mereka belum melakukan penanaman, belum clearing mereka. Mereka baru proses pembuatan kanalisasi. Sementara dari masyarakat tetap menolak. Kami tetap menolak keberadaan perusahaan itu. Akhirnya mereka sekarang belum berani mengarah clearing ya, pembersihan. Baru tahap kanalisasi. Karena di timur ini seluruh masyarakat menolak keberadaan PT itu. Namun mereka tetap juga mengatakan itu posesi mereka karena mereka mengantongi izin dari pusat itu. Sekarang harus dicabut-cabut juga menunggu itu. Nah, kalau mereka tetap juga mengklaim lahan yang dimiliki masyarakat lahan mereka, ya kita tentu beradu ya, ada konflik di situ ya. Kita akan coba selesaikan itu. Kita berharap pemerintah sebagai orang tengah ya, dalam hal ini mungkin bertindak yang seadil-adilnya. Kalau memang kami dari turun-temurun dari zaman dulunya kami bercocok tanam di sini. Sementara mereka di saat sekarang baru mengatakan itu lahan mereka kan lucu ya. Kita kan dari dulu dari Datuk Nenek itu tetap dari situ itu. Sampai sekarang itu belum sampai terjadi ya. Karena mereka belum mengarah ke masalah clearing, baru masalah kanalisasi itu. Tapi kalau sempat udah mengarah ke penanaman itu bakal terjadi, Pak. Bakal terjadi. So now there have been lands claimed by the villagers, but are now being claimed by the companies. What they've done is they've dug canals. They haven't started planting yet. But once they started planting, I think that's where the conflict will escalate. I'm gonna ask before giving the permit. Does anybody from the central government came here to check whether the land is free? Jadi Pak, sebelum permitnya dikasih kan, sebelum dikasih izin dari pemerintah pusat, ini buat HTI ya. Ada nggak orang pemerintah yang datang ke sini mencek ini tanah tuh kosong atau tanah tuh milik masyarakat, atau mereka langsung saja Nah, memang sistem mereka itu bukan dari bawah ya, ini dari atas ya, dari satelit ya mungkin ya. Mereka mengambil dari atas untuk mengatakan lahan ini kosong. Ya, kalau sagu juga ada di foto dari atas Pak, ini kan hijau juga, macam hutan juga dia. Ya, dia mengatakan itu hutan ya, sementara dalam itu adalah sagu. Saya rasa kalau mereka dari awalnya survei ke lapangan, nggak akan terjadi seperti ini. Tapi mereka tetap berpendapat begini, nanti akan kami iklafkan. Itu kan bahasa orang perusahaan ya. Kita bukan mengarah ke iklaf itu, bukan mengarah ke ganti rugi itu, bukan mengarah kepada kemitraan itu. Kita bagaimana tetap mempertahankan produk unggulan kampung, produk unggulan desa. Dari sagu ini jangan bisa disandingkan dengan ATI. Kalau sempat disandingkan begini dia Pak. Ini sagu, ini ATI, ini bakal habis nih Pak. pasti kalah ya. Kalah dia. Kalau kalah, habislah kami Pak, masyarakat. Itu juga saya sampaikan ke bupati di mana-mana. Memang nggak bisa disandingkan, memang tolak belakang dia. Sementara mungkin dari segi ekonomi lebih besar menguntungkan ATI ya, ketimbang sagu. Makanya orang berbondong-bondong mengejar rencana bisa dapat izin itu. Saya rasa mungkin sistem harus kita rubah ya. Kita coba dorong ini, coba angkat, mungkin wakil juga bantu kami. Tapi ini nggak terangkat-angkat Pak. Ini ada gimana ya? Dibilang tadi ada lingkaran yang tidak benar di sini. Ya, ada yang saling menguntungkan di sini ya. makanya kemarin itu saya sama Pak Manan beberapa tokoh masyarakat ke Menteri Kehutanan
Provinsi Riau dengan catatan pulau kami kan bagian pulau kecil nih. Nah ketika mereka mengasih HTI sampai 21.000 hektar, kemudian ada lagi belum 10.300 sekian hektar. Jadi kami menolak begitu. Kenapa? Karena pemerintah tidak turun survei ke lapangan. Saya bilang kalau daerah kami itu Pak, saya bilang Pak Usman memang nggak ada lagi. Sudah biasa itu nggak ada lagi lahan, aku bilang. Masa nggak ada? Sungai Tohor itu kan bagian luas. Siapa bilang luas, bilang nggak ada luasnya 8 kilonya persegi, bilang nggak ada lagi itu, bilang kasihlah NSP, ya kan? Keseluruhan 68. Ya 68. Mana Sebenarnya lagi? ini pulau ini kan pulau tebing tinggi ini. Yang Sungai Tohor ini pulau tebing tinggi bagian timur. Ini dinamakan Selat Air Hitam nih. Yang batas sebelah sana selat panjang. Sedangkan antara tebing ini, tepi ini dan sampai di tebing sana cuma 14 kilo. 14 kilo itu. 14 kilo. Sedangkan kanalisasi 2 PT di sini. Masuklah Di tengah-tengah. NSP. Masuklah belum. Mana lagi ada Mana kan? lagi ada apa yang tak ada lagi. Tahap pengembangannya udah nggak ada sekarang kan? Hutannya tak ada lagi. Di Kementerian Kehutanan Jakarta itu sudah ada perencanaan, bahkan sudah mau Ya. deal juga, yaitu instansi namanya HTI di Meranti ya. Itu sudah mau sebentar lagi di deal, tapi Bupati dia berusaha berkomitmen untuk menolak HTI dan berubahnya menjadi HTS. Ya. Tetapi kalau kita kembalikan ke masyarakat, bahasanya tetap kalau masih yang namanya perusahaan menjalani HTR itu percuma juga. Cuma juga. Jadi kita kepinginnya itu lebih bagusnya kembalikan ke masyarakat, biarlah mengelolanya itu masyarakat. Kalau orang meragukan itu, makanya kita terus membuktikan itu dengan film, dengan apa. Nah, inilah cara-caranya masyarakat Sungai Tohor. Ada yang bisa naik haji dengan hasil sagu, bisa menyekolahkan anaknya sampai ke taraf yang lebih tinggi dari sagu. Jadi kalau orang mau tanya, emangnya bisa tuh masyarakat ngelola dengan lahan segitu? Buktinya tuh lihat. Gitu aja. Nggak perlu dijelasin lagi. Ah, ini filmnya. Lu lihat sendiri loh. Ah, kayak gitu aja, nggak ribet-ribet. Tapi itu tadi mereka lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri ketimbang harus membawa kepentingan bersama. Kenanya di situ, maka timbullah namanya lingkaran setan. Kata Pak Kades tadi lingkaran setan ya. Nah, di dalam lingkaran setan itu 10 orang umpamanya, satu jujur yang sehat, enggak, ini tenggelam nih yang satunya, termakan oleh sistem itu, korban dari sistem. Jadi di Indonesia ya begitu jadinya. So definitely there's no survey from the government before they open the land. Maybe they look at from the satellite, but Sago is green. So from above you can't see the difference whether it's forest, empty land, you know, or land belonging to the people, to the villagers. And they're saying total area of Sungai Tohor from this side to the other side, so Selat Panjang, so 68 kilometer square. And then NSP and LAM, they both had a combined total of about 31,000 hectare already, which means it's encroaching into the lands cultivated by the villagers. What they want is really for the HTI, which is the investment the companies who came here, to just go away. Like because they've been saying, okay, if land disputes happen, we'll either pay for the land or we'll do co-working, like we'll employ the villagers. The government's telling them that hey, these people can't really cultivate the land, but they're saying yeah, we can cultivate the lands ourselves. We don't need to co-work with the corporations, with the companies. So what they want is just for them to skip this town. Nah, jadi izin yang bakal dikeluarkan itu di HTI yang Meranti itu. Nah, pertanyaan kita lagi, sekian puluh ribu, sementara luasnya tebing tinggi timurnya aja berapa? 68 km 10 desa itu keseluruhannya, 68 kilo ya. Sementara dia ribuan. Jadi mungkin laut ini nggak tanam yang mungkin. Jadi Singapura ya. Mau Iya. Tambahkan ya. Ya. Ketika itu ditanyakan, kalian ada survei ke lapangan? Aduh Pak, kita biaya terbatas, orang sedikit, mau speed ini segala macam. Nah, kalau tahu kayak gitu ngapa dikasih izinnya luas-luas? Iya. Kasih 1 hektar aja bisa dipantau dari ujung ke ujung ini. Iya kan?
Kalau bisa pantau jangan kasih banyak. Ya itu dia, makanya bahasanya gitu. Jadi bukan kamu lagi kami bilang, makanya kau jangan kasih izin luas-luas kalau nggak bisa mantau itu. Nah, itu dia. Do you have any other questions? Belongs to the community when there's land dispute, as in the companies came and claimed that land, they started digging the canals over it. So they started draining. I mean, Does it affect the drinking water? Affect the drinking water. Does it contaminate? drinking water is not bumpy. I mean, because the company they build the canals, it drains away the water, but surrounding it is still community land. So will the water from the community land get affected and drain away? Pak, sagu itu di pertanian masyarakat kan basah ya Pak? Ya. Ya, sagu basah. Sagu basah kan? Yang menghasilkan sagu basah. Tuh. Sagu Lalu tanah-tanah HTI ini mulai dekat nih Pak, dan mereka bikin kanal kan. Ya. Nah, air di pertanian sagu bapak-bapak ini terikut. Oh iya dong. Iya, Itu dia. iya. Makanya nggak bisa. Makanya HTI itu nggak bisa disandingkan dengan sagu dia. Nggak bisa, Bisa disandingkan dia. Iya. Kalau disandingkan dengan sagu berpengaruh dia. Ya. Air ini ditariknya keluar, Ditarik, sehingga ya. sagunya semakin dia, biasanya mungkin panennya panjang ya. Dengan Sekarang tinggal pendek lagi pendek dia. batangnya. Berdampak. Karena airnya tidak ada. Sagu Dulu bisa sampai 10 sampai 15 meter panjangnya batang sagu itu. Sekarang ini paling tinggi tinggal 5 meter aja lagi. Jauh tuh nggak ada lagi. Jadi Kekurangannya enak itu ada tulis. Ya. Sap gitu kan. Ada papan tulis ya kan. Ada apa whiteboard kan enak. Ya. Jadi kalau dibilang ini tebing tinggi timur. Jadi ya, besok kan bapak Ini- ada adik kan kan ini. Ya, Nah, ini bisa rangsang. kan dapat dilihat nanti. Depan nih ya. Kita anggap saja tebing tinggi timur ini belum ada perusahaan dan tidak ada buka kanalisasi. Tetapi di Rangsang itu sudah terjadi. Tapi perbedaannya adalah dibatasi oleh laut ya. Ini ya, Selat Air Hitam. Jangan pikir itu tidak pengaruh ke sini karena dia satu lempengan. Kalau di sini pun buka, ini pengaruh. masuk gitu. Masuk subsidensi pasti akan terjadi. Bisa dilihat besok itu akarnya naik ke atas itu segala macam. Jadi kalau masih satu lempengan, gambut khususnya, dimanapun dia dilakukan, dia akan berpengaruh ke seluruhnya. Walaupun ada selat di sini. Walaupun ada selat, karena dia satu lempengan. Nanti begini tuh jadinya tuh. Okay. Yes, it affects. That's why he's been saying when HTI, the companies, go side by side with the sago plantation by the people, definitely the sago is going to get worse off. It used to be, the sago plant used to be 10 to 15 meters tall. Now it's about 5 meters tall only, and Bang Taufik was saying, like, even if there's a body of water across like that land over there and here, if that land is planted with palm oil, where canals are made, the water level here on the other side of the street will also be affected because this is one. Lempengan itu bahasa Inggrisnya aku tidak tahu. Because the lands are connected underneath. So he's saying the water level will also affect this part. UGM ya. Untuk menguatkan fakta itu UGM yang melakukan penelitian itu. Again, ya. Kalau menurut saya mungkin entah dari universitas Iya, mana nggak saya tahu. tidak. Ada UGM? Ada UGM. Ada UGM terus. Nah, Oh, ada orang di dalam. Ada. Satu. Oh, boleh kita mungkin kalau ketemu nanti Ada rumah mana juga? satu rumah nanti kita. Okay. Is there any questions anymore? I'm not sure about the last part that he's talking about, but he's saying that's backed up by there's some researchers from university from Java inside, so we can talk to him if the time permits. Any other question? Dan dia berani mengatakan bahwa kanalisasi yang ada sekarang itu harus ditutup semua, bukan dibendung lagi malah. Harus ditutup semua. Saya harus sempurna. Enggak. UGM Berani ya. Di mana ada begitu. satu-satunya yang berani mengatakan bahwa Pulau Padang itu bakal tenggelam kan Pak Oka. Iya. Dipatahkan sama profesor kan, kalah strata dia dengan orang IPB. Ah, Dia baru dokter.
Yang satu bilang profesor. Karena profesor ini di bawah lingkungan perusahaan, ya kalahlah dia. Terbantahkan. Padahal kan subsidensinya kan udah banyak kasus, ada foto segala macam lengkap semua bukti nyata ya kok. Mentah semua. Dia tidak sekarang itu sudah tidak bicara di sini lagi, udah nurani lagi, tak di situ lagi sudah. Dia bicara bukan atas dasar nurani tapi berdasarkan atas money, duit. Gitu. Duit gitu juga. Biasanya kita berharap suatu Has there been any contact between the companies and villagers? Ya, I ask, I'll ask again. Bertanya lagi Pak, ada kontak, maksudnya pembicaraan dengan perusahaan setelah kasus-kasus ini ya, ada pernah kasih tahu lagi ini tuh salah tak ada lagi selain dari datang ke sini. mereka atau dari pihak polisi saja? Pertama dulu mereka mau Tak ke ada sini ya. apa-apa. Ada semacam jenis Daud musyawarah ya. nomor Daud. Musyawarah kita tetap menolak keberadaan mereka. Kalau dia kalau ada tak ada. Setelah kita menolak, mereka nggak ada lagi kontak sama kita ya. Tak ada lagi. Tapi kalau ada kita bilang antar dan Lakukan itu. dulu dia jemput. Kita takut juga kalau lakukan itu seolah ada pihak lain yang masuk ya. Jadi nggak pernah melakukan komunikasi lagi sama perusahaan. Berasa paham? Iya, tapi mereka tahu itu. Tahu mereka itu bahwa salah. Tahu. So there was a discussion at the beginning of this conflict. So they started coming in 2008. There's a discussion. 2008. Huh? 2008. Yeah. So the villagers stood their ground and said, okay, we do not want investment from companies here. So since then on, they haven't talked to the villagers anymore, but they still got the permit from the government, and they still made came here and did the project anyway. Yeah. What's the meaning of the Sagu festival to the villagers, and how has the conflict, the land, the cutting of the canal affected it? Yeah. Ya, makanya. Festival itu setiap tahun ada tradisi di sini atau bagaimana? Ada yang bulan apa kemarin bulan Artinya baru 5 Mei memulai di Jakarta di Senayan Festival Sagu Nusantara. Kami lah dari Sungai Tohon ini sebagai tuan rumahnya di Jakarta kan 2 hari, tanggal 3 dengan tanggal 4. Festival Sagu Nusantara. ya. Kita memperkenalkan produk-produk kita, makanan dari sagu. Itu Kalau ada. di daerah Singapura nggak ada makanan lagi, boleh ke sini. Iya, makan sagu. Bisa. Sini banyak sagu. Nanti adik-adik bisa nanti makan sembolit namanya, sembolit sagu, lempeng sagu. Ada. Ini untuk memperkenalkan Ya. tradisi sagu kepada masyarakat luas. Ya. Ya. Okay. So the festival has only started last year, 2013 in May. So it's one of the efforts to kind of put forward the tradition of sagu, the culture revolving around planting sagu, the economy revolving around planting sagu to the wider population from across the streets. Sagu bagus. Ya, Kalimantan jual makanan juga. yang ramah ya. Ya, non kolesterol. Hasil sagunya besar. Bisa sampai 400-500 ton per bulan hasil sagunya. Ya, 400 sampai 500 ton per bulan. Jadi kami bawa ke Malaysia. Batu Pahat, Malaysia. Ya. Orangnya ke sana. Kalau orang Singapura mau beli boleh. 1 hektar berapa ton? Oh, 1 hektar. 3 kita perhitung payah juga gitu. Kita belum mengarah ke situ dia. Belum ada menghitung-hitung sampai ke situ. Paling-paling kita menghitung daripada 1 hektar itu mungkin bisa menghasilkan sagunya yang ini ya, bukan produknya, tapi Pohonnya. Ya, pohonnya sekian batang gitu. Kalau kami di sini perhitungannya begini. 1 batang yang bisa dipanen itu 10 sampai 15 meter itu menghasilkan 300 kilo per batang.
Jadi 1 hektar itu sekitar 70 batang lah. 70 batang orang masih tinggi 71 ton 21 ton 1 hektar. per hektar. Ya. Tapi Per tahun ya itu? Ya, per tahun. Enggak, 2 tahun, 2 tahun. Per 2 tahun itu baru bisa menghasilkan itu. So, but 21 ton per hectare. They harvest about 2 years, once every 2 years. Jadi Kemudian panen itu 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. kemudian juga perlu ditambah ya. Sagu ini nggak perlu ditanam setiap tahunnya. Enggak pun. Dia cuma sekali tanam aja. Sekali tanam aja dia macam pohon pisang. Ya. Dia nggak perlu. Kembang induk, tumbuh Ya. lagi anak, terus Ya. peliharakan aja. Nggak perlu ini ya, nggak perlu ditanam setiap tahun. Nggak perlu ditanam Sekali tanam, setiap tahun. nanti dia udah ini, udah apa namanya? Beranak ya. Ini betul. Yang ditebang Yang induk, terbang anak. ini nanti ini muncul lagi. Terbang ini nanti muncul lagi dia. Jadi apa namanya, dia nggak perlu banyak kali tanam. Sekali tanam aja udah bisa mungkin sampai anak cucu ya. Karena sagu Ya. di Meranti ini itu sudah dibudidayakan. Tidak seperti di Papua, Jemaah. Singapura nggak bisa lagi nanam. Mana ada lokasinya? Ya kan, beli aja pulau Indonesia kan, tarik ya kan, beli, timbul jadi pulau ya kan. Orang meninggal, orang mati aja Ya. dalam sekian tahun itu harus dibongkar lagi, diganti Kulit lah dengan kalau orang baru. hutan lagi kan. Tapi sayang kawan-kawan ini datang hutan pas pula kebakaran. Jadi kan? ada dispensasi ya bagi kawan-kawan yang udah pernah ke sini. Kalau nggak ada makanan nanti bisa ke Ya. Tohor ya. Tinggal order Sagu aja. There's no food in Singapore, can always come here and eat. Sagu Salad. banyak. Sagu banyak. He said can't plant sagu in Singapore, no more land. Unless you buy another island of Indonesia, bring the sand there. Kalau dapat Beli ada lagi dari Indo. Tapi besok Bek, yang lebih mantap tuh kan aku baru buat pemetaan nih. Nah mungkin kawan-kawan ini nggak pernah ke hutan lah ya intinya, ataupun nengok lokasi kita yang terbakar, pas nggak jauh daripada sempurna, jalan pun agak bagus. sekarang ada bagus ya. Mantap kita ke sana Bek. Ya, nah, jadi orang benar begini. Yang diinginkan sama orang ini adalah pertama itu adalah perkebunan masyarakat. Ya, oke. Ya kan? Ada aktivitasnya, berarti pagi dong. Ya, Pagi, ya. Berarti yang terdekat dulu. ya. Sudah itu kita jalan, nanti sagu itu sagu setelah itu tuh diarahkan kemana? Kalau memang kita bisa ketemu besok, Ya. kalau bisa, Ya. itu sampai ke kilang semacam kan, selesai satu. Saya- Balik mungkin kalau orang Chinese bilang ciak dulu. Ya, Siap. Ciak pun horiau ya. Makan dulu nasi ya. Nah, habis itu nanti baru kita jalan ke namanya hutan kekat atau hutan yang kira-kira atau Masih kebun ada. masyarakat yang terbakar atau apa. Sisa-sisa terbakar. Ya, ya, ya. Kan sekali jalan tuh Ya, kita tembus sampai langsung bawah. ke NSP. NFP. Nah, inilah dia Besar. perkebunan yang dikelola oleh perusahaan. Perusahaan. Nah, bisa lihat besok sagu ini Bisa. sebesar ini aja. Bisa lihat. Beda. Ya, kalau sagu yang ini 8 Besar-besar tuh. berapa meter Wak? 10 sampai 15 10 sampai 15. meter. Ya di Papua itu berapa Wak? 22 Wak ya? Yo, 22 meter di Pak. Ya, Ya. kalau Papua. Ini 12. Inilah semenjak air sudah mulai ini maka tak tinggi-tinggi lagi tuh. Ah, Itu tidak akan masalah Pak dengan perusahaan kalau kita ambil film. aku punya urusan. Mantap. Polisi lagi nih. Kayak Tak kemarin usah, ada polisi siapa juga. antu belau pun dibawanya besok. Aman, aku bilang aman lah. Aman ya? Ya, orang Pak Budi yang nyuruh kita sana besok. Kan kasihan orang asing kan. Kalau saya orang Indonesia mau diapain silakan gitu. Gampang nanti kalau enggak, nanti kalau tidak aman kan saya amankan yang mana yang ya kan. Berpelukan kan. Cheese. Ya. Jadi sebelum kita sampai ke sini, NSP kan datang lagi kemarin. Itu Pak Budi sama Pak Erwin. Datang ke situ agak rada-rada nggak diopeni dulu, memang sengaja dikasih dulu shock terapi dia, berkeringat dulu nunggu kan, baru kita temui. Dia bilang dia hari ini ada acara, nggak tahu kita apa, tapi kita diundang sebenarnya. Kami walhi diundang, dan mereka menyebutkan beberapa komitmen mereka untuk bekerja sama dengan walhi. Saya bilang kalau mau bekerja sama bukan dengan kami, masyarakat. Ya. Salah bahasa lu, gue bilang. Kalau bekerja sama Nah, wali aku dulu iya. bilang. Jangan Nah. wali di sini lagi aku bilang. Saya Keluar itu aja lah di Tohor. NSP Pak yang minta. Ya, saya ada rencana, saya bilang saya besok ke sana bawa orang Singapura juga. Dan sampai besok ke perusahaan Bapak, oh ya datang kalau bisa kontak saya, nanti kita akan bantu ini gini segala macam lah. jemput Dia. di mau dia. Tapi kalau menurutku ini menurut lah ya. Ya. Kalau selain kita lewat jalan kanal ini agak Kanal ini- lu itu dulu.
kanan lu. Kan itu penting dulu, kanan dulu. Tembus tak sekarang ini Tembus jalan? dah bisa lah, sekarang Main bisa. sebangkul tu kan? Bisa sekarang dah Bisa bisa. dah. Dia kan mendatangi kebun sagu. Aku pikir sejam 2 jam tuh dah lama betul dah. Habis itu kita tembus ke kekat ke ujung, sampailah ke kanan lum. Selesai break. Ya kan? Besoknya baru angkat lagi. Ngapa besok lagi? Langsung aja. Besok tuh habis 1 hari kita buat. 1 hari. Besok. 1 hari. Bisa. Bisa tembus. Bisa. Tembus lah. Setengah hari. Hilang. Ya, setengah hari kan? Ke kebun sagu. Ke kebun sagu ke kilang kan sama ya. Kilang habis. Satu jalan semua tuh. Sekali jalan. sama lewat dia boleh kebun. Ah, sudah itu lebih bagusnya tuh nanti kalau umpamanya mengarah situ mana deh yang ada yang terbakar-bakar sisa-sisa terbakar. Itulah ujung itu Ah, lah. seputar itu kan. Dah habis. Break dulu. Yang tadi tuh Ciak tuh. Ya kan? Siap kita dulu. Ciak. Nah, jam 1, jam 2 berangkat lagi ke NSP. Putuslah. So we've been discussing about the plan for tomorrow. In the morning, we'll see what the villagers are doing in their own plantations. After we eat, we go to the NSP. NSP is one of the companies that are burning. So I asked him, is it safe? Especially since yesterday, he said, don't worry about it. So that's what he said. Because NSP wanted to talk to Wahi, from Wahi, to discuss. Actually, he's saying why communicate with NSP, communicate with the villagers. But during the conversation, he asked them then he told them that can we come and see, and they said so. So this one we have permit.